Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Risma Ayu. Perkenalkan, nama saya Nur Fahriani. Perkenalkan, nama saya Ummi Nabila. Dan perkenalkan, nama saya Siti Nur Estefanti. Perkenalkan, nama saya Risti Nur Fitriani. Perkenalkan, nama saya Rahma Anissa. Saya Siti Nurul Fitriah. Nama saya Sarul. Perkenalkan, nama saya Putri Fadila Ramadhani. Nama saya Salsa Amelia. Perkenalkan, nama saya Ummu Konora. Perkenalkan, nama saya Sahrul. Bab 2. Klasifikasi makhluk hidup. Pengertian klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup yang mempunyai ciri dan sifat yang sama, dimasukkan ke dalam satu kelompok, dan bila dalam persamaan ditemukan perbedaan ciri dan sifat, maka dipisahkan lagi ke dalam kelompok lain yang lebih kecil, sehingga akan diperoleh kelompok-kelompok makhluk hidup dengan jenjang yang berbeda. Atau klasifikasi makhluk hidup juga suatu cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Tujuan dilakukannya pengklasifikasian makhluk hidup adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Tujuan klasifikasi makhluk hidup. Tujuan mengklasifikasi makhluk hidup adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Tujuan khusus lainnya klasifikasi makhluk hidup adalah sebagai berikut. 1. Mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. 2. Mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis yang lain. 3. Mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. 4. Memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Klasifikasi memungkinkan kita untuk lebih mudah memahami kehidupan di dunia dengan membantu kita untuk A. Mengidentifikasi makhluk hidup. B. Memahami sejarah makhluk hidup di dunia. C. Menunjukkan kemiripan dan perbedaan antara makhluk hidup. D. Mengomunikasikan secara tepat, akurat, dan lebih mudah. Dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup dapat berdasarkan 1. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. 2. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri bentuk tubuh, morfologi, dan alat dalam tubuh, anatomi. 3. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Tahapan klasifikasi. Untuk mengklasifikasi makhluk hidup harus melalui serangkaian tahapan. Tahapan tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Pengamatan sifat makhluk hidup. Pengamatan merupakan proses awal klasifikasi yang dilakukan. Dalam proses ini adalah melakukan identifikasi makhluk hidup satu dan makhluk hidup lainnya. Mengamati dan mengelompokkan berdasarkan tingkah laku, bentuk morfologi, anatomi, dan fisiologi. Kedua, pengelompokan makhluk hidup berdasarkan pada ciri yang diamati. Hasil pengamatan kemudian diteruskan ke tingkat pengelompokan makhluk hidup. Dasar pengelompokannya adalah ciri dan sifat atau persamaan dan perbedaan makhluk hidup yang diamati. 3. Pemberian nama makhluk hidup. Pemberian nama makhluk hidup merupakan hal yang penting dalam klasifikasi. Ada beberapa sistem penamaan makhluk hidup, antara lain pemberian nama dengan sistem tata nama ganda (binomial nomensiatur) dan trinomial. Dengan adanya nama makhluk hidup, maka ciri dan sifat makhluk hidup akan lebih mudah dipahami. C. Sistem klasifikasi makhluk hidup. Berdasarkan kriteria yang digunakan, sistem klasifikasi makhluk hidup dapat dibedakan menjadi 3, yaitu sistem klasifikasi buatan, alami, dan filogenetik. Nah,
Yang pertama yaitu sistem klasifikasi buatan. Sistem klasifikasi buatan atau artificial adalah sistem klasifikasi yang dibuat untuk tujuan praktis, misalnya mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kegunaannya. Contohnya adalah sistem ini mengelompokkan jahe, kina, kayu putih, dan ginseng ke dalam tanaman obat, dan tanaman seperti mawar, melati, dan anggrek dikelompokkan ke dalam tanaman hias. Sistem klasifikasi yang kedua yaitu sistem klasifikasi alami. Sistem ini mengelompokkan organisme berdasarkan sifat-sifat morfologi atau bentuk fisiknya, misalnya hewan berkaki 4, hewan bersirip, hewan tidak berkaki, dan sebagainya. Sedangkan pada tumbuhan, misalnya tumbuhan berdaun menyirip, tumbuhan berdaun seperti pita, dan sebagainya. 3. Sistem klasifikasi filogenik. Sistem klasifikasi filogenik merupakan suatu cara pengelompokan organisme berdasarkan garis evolusinya atau sifat perkembangan genetik organisme sejak sel pertama hingga menjadi bentuk organisme dewasa. Sistem klasifikasi ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan teori evolusi. Teori ini diperkenalkan oleh Charles Darwin 1859. Sistem klasifikasi filogeni ini merupakan sistem klasifikasi yang mendasari sistem klasifikasi modern yang dipelajari oleh Hutchinson, Cronquist, dan lainnya. Makin dekat hubungannya kekerabatannya, maka makin banyak persamaan morfologi dan anatomi antar takson. Semakin sedikit persamaan, maka makin besar perbedaannya. Berarti makin jauh hubungan kekerabatannya. Misalnya orang utan lebih dekat kekerabatannya dengan monyet dibandingkan oleh manusia. Hal itu didasarkan pada tes biokimia setelah ilmu pengetahuan berkembang pesat, terutama ilmu pengetahuan tentang kromosom, DNA, dan susunan protein organisme. Sistem tata nama ganda. Sebelum digunakan nama baku yang diakui dalam dunia ilmu pengetahuan, makhluk diberi nama sesuai dengan nama daerah masing-masing sehingga terjadi lebih dari satu nama untuk menyebut satu makhluk hidup. Misalnya mangga ada yang menyebut Taipa di daerah Makassar, ada yang menyebut pao daerah Bugis, dan ada pula yang menyebut palam daerah Jawa. Nama pisang di daerah Jawa Tengah disebut dengan gedang, sedangkan di daerah Sunda gedang berarti pepaya. Karena adanya perbedaan penyebutan ini maka akan mengakibatkan salah pengertian sehingga informasi tidak tersampaikan dengan tepat ataupun informasi tidak dapat tersebar luar ke daerah-daerah lain ataupun negara lain. Sistem tata nama ganda, bahasa yang digunakan untuk memberi nama suatu organisme, terdiri dari dua kata ditulis terpisah. Kata pertama adalah genus, ditulis dengan huruf kapital di awal kata. Kata kedua adalah spesies, ditulis dengan huruf kecil. Jika diberi garis bawah, maka harus dipisah garisnya. Contoh, nama ilmiah, jagung atau zeamais, atau dapat pula ditulis zeamais. Pengklasifikasian makhluk hidup. Pada awalnya dalam klasifikasian makhluk hidup dikelompokkan dan dalam kelompok-kelompok berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki kelompok-kelompok tersebut dapat disadarkan pada ukuran besar hingga kecil dan sehingga jumlah anggota kelompoknya, namun kelompok-kelompok tersebut disesuaikan berdasarkan persamaan dan perbedaan urutan. Kelompok ini disebut takson atau taksonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu teksi, susunan, penyusunan, penataan, atau takson.
Setiap unian yang digunakan dalam kualifikasi objek biologi dan nosim hukum. Menurut cara Lucy Lenesi, tingkatan taksonan diperlukan untuk pengklasifikasian yang berurut dari tingkat kata yang umumnya menuju yang lebih spesifikasi, ditingkatkan yang terendah urutan hierarkinya, yaitu Kingdom, kerajaan, phylum atau filum untuk hewan atau divisi untuk tumbuhan, klasis, kelas, ordo, bangsa, familia, keluarga, genus, margan, spesies, jenis,